Peringatan, semua informasi dalam video ini bersumber dari Perplexity AI dan mohon untuk tidak menjadi pedoman serta bijak dan teliti untuk mencerna dan menelaah informasi ini. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman, supaya aku tambah semangat mengontennya. Terima kasih. Selamat menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas SMA, Indonesia tahun ajaran 2025 mengikuti Kurikulum Nasional 2025 yang menitikberatkan fleksibilitas dan pemilihan pelajaran sesuai minat serta rencana karir siswa. Berikut penjelasan lengkap mata pelajaran SMA. Mata pelajaran wajib. 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Mengajarkan nilai agama dan moral serta pembentukan karakter. 2. Pancasila dan Kewarganegaraan. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. Mengembangkan kemampuan berbahasa dan literasi. 4. Bahasa Inggris. Meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa asing. 5. Matematika. Membangun logika dan kemampuan berhitung serta analisis. 6. Ilmu pengetahuan alam (IPA), termasuk fisika, kimia, dan biologi sebagai dasar pemahaman sains. 7. Ilmu pengetahuan sosial (IPS), meliputi ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. 8. Informatika, memberikan dasar-dasar teknologi informasi, coding, dan kecerdasan buatan AI. 9. Seni budaya dan prakarya, melatih kreativitas seni dan keterampilan teknis. 10. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Menjaga kebugaran fisik dan membiasakan gaya hidup sehat. Mata pelajaran pilihan. 1. Coding dan kecerdasan buatan AI. Fokus pada pemrograman dan teknologi AI, sebagai persiapan menghadapi era digital. 2. Mata pelajaran pilihan lain yang dapat lintas bidang, seperti matematika tingkat lanjut, ekonomi, sosiologi, geografi, prakarya, dan kewirausahaan, memberikan keleluasaan bagi siswa mengembangkan minat dan potensi. Sistem penjurusan dan fleksibilitas. Mulai tahun ajaran 2024-2025, sistem jurusan IPA, IPS, dan bahasa dihapus untuk kelas 11 dan 12. Siswa bebas memilih kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan rencana karir, memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan kurikulum. Kurikulum ini bertujuan membentuk peserta didik yang berkompeten akademik, kreatif, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan global dan teknologi masa depan dengan keseimbangan antara mata pelajaran wajib dan pilihan. Mata pelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Indonesia tahun 2025 disusun dalam kerangka kurikulum nasional yang menekankan pada penguasaan kompetensi kejuruan sekaligus penguatan pendidikan umum. Berikut penjelasan lengkap mata pelajaran SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 tahun 2025, sebagai berikut. Mata pelajaran umum, wajib. 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Diikuti sesuai agama masing-masing peserta didik, bertujuan menanamkan nilai keagamaan dan moral. 2. Pendidikan Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Bahasa Indonesia, mengembangkan kemampuan literasi dan komunikasi efektif. 4. Matematika, meningkatkan kemampuan logika dan pemecahan masalah. 5. Bahasa Inggris, mengembangkan kemampuan berbahasa asing untuk memperluas wawasan global. 6. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Meningkatkan kebugaran jasmani dan pengetahuan gaya hidup sehat. Mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran ini berfokus pada keahlian sesuai program studi kejuruan yang diikuti, meliputi mata pelajaran inti kejuruan sesuai dengan konsentrasi program keahlian, misalnya teknik mesin, teknik listrik, tata boga, akuntansi, teknologi informasi, dan sebagainya. Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan yang mendukung pengembangan sikap mandiri dan jiwa entrepreneur. Praktik kerja lapangan (PKL) yang terintegrasi sebagai pengalaman kerja nyata di industri selama minimal 10 bulan. Mata pelajaran pilihan. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran tambahan sesuai minat dan kebutuhan pengembangan diri, yang dialokasikan maksimal 2 jam pelajaran per minggu. Muatan lokal. Mata pelajaran sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan daerah masing-masing seperti bahasa daerah, seni tradisional, atau kearifan lokal. Struktur waktu dan beban belajar.
Total beban belajar per tahun mencapai sekitar 1.504 jam pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran umum, kejuruan, pilihan, dan muatan lokal. Praktik kerja lapangan memegang porsi besar sebagai pengembangan kompetensi vokasi langsung di tempat kerja. Kurikulum SMK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan umum tetapi juga kompetensi kejuruan yang siap bekerja, berwirausaha, dan beradaptasi dengan teknologi serta perkembangan industri masa kini dan mendatang. Menyusun prioritas pelajaran saat menjalani shift kerja paruh waktu memerlukan perencanaan dan manajemen waktu yang matang agar aktivitas belajar dan kerja tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan salah satunya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan, sebagai berikut. 1. Identifikasi waktu luang dan jadwal shift kerja. Pertama, tentukan jadwal pasti shift kerja paruh waktu, termasuk jam kerja dan hari kerja. Setelah itu, identifikasi waktu-waktu yang masih luang, seperti sebelum sekolah, setelah sekolah, akhir pekan, dan waktu istirahat di antara shift kerja. 2. Buat jadwal belajar yang fleksibel. Susun jadwal belajar yang menyesuaikan dengan waktu luang tersebut. Prioritaskan belajar saat tidak ada shift kerja, misalnya di malam hari setelah pulang kerja, atau di akhir pekan. Pastikan juga mengatur waktu untuk mengulang pelajaran dan menyelesaikan tugas. 3. Prioritaskan mata pelajaran utama. Fokuskan terlebih dulu pada mata pelajaran yang menjadi prioritas utama dan yang akan menghadapi ujian atau tugas penting. Jangan terlalu membebani diri dengan semua mata pelajaran sekaligus, pilih yang paling mendesak dan relevan. 4. Manfaatkan waktu produktif. Gunakan waktu di antara atau selama shift kerja untuk belajar ringan, seperti membaca ringkasan, mendengarkan penjelasan audio, atau mengerjakan latihan singkat, jika memungkinkan. Teknologi seperti aplikasi belajar dan materi daring sangat membantu dalam hal ini. 5. Komunikasi dengan guru dan orang tua. Sampaikan situasi dan kendala kepada guru agar mereka memahami kondisi dan memberikan saran atau penyesuaian tugas jika diperlukan. Orang tua juga dapat membantu mengingatkan dan mengatur jadwal belajar. 6. Atur waktu istirahat dan sekolah. Pastikan tidur cukup dan rehat memadai agar tetap sehat dan mampu belajar dengan baik, serta tidak kelelahan karena kerja shift. 7. Disiplin dan konsisten. Konsistensi adalah kunci. Tetap disiplin mengatur jadwal dan mengikuti rencana yang telah dibuat, meski harus menyesuaikan dengan shift kerja. 8. Evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, tinjau kembali jadwal dan prioritas, lalu lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan pengalaman selama menjalani aktivitas. Dengan perencanaan yang matang, siswa dapat menjalankan kerja paruh waktu sekaligus memprioritaskan pelajaran secara efektif, menjaga keseimbangan antara keduanya, dan tetap berprestasi akademik. Berikut adalah beberapa latihan singkat yang dapat membantu meningkatkan ketahanan emosional saat menghadapi ujian. 1. Pernapasan dalam. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Lakukan 5-10 kali untuk menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. 2. Visualisasi positif. Tutup mata dan bayangkan diri sedang sukses mengerjakan ujian dengan tenang dan percaya diri. Rasakan perasaan berhasil tersebut selama beberapa menit untuk membangun energi positif. 3. Afirmasi diri. Ulangi kalimat positif singkat seperti, "Saya siap dan mampu menghadapi ujian," atau "Saya bisa mengatasi tekanan ini," secara perlahan dan percaya diri. 4. Peregangan ringan. Lakukan peregangan tubuh seperti mengangkat tangan ke atas, memutar bahu, dan menggerakkan leher selama beberapa menit untuk mengurangi ketegangan fisik yang dapat mempengaruhi emosi. 5. Grounding teknik. Fokus pada 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa didengar, 3 hal yang bisa dirasakan dengan tangan, 2 hal yang bisa dicium, dan 1 hal yang bisa dicicipi. Teknik ini membantu mengalihkan fokus dari kecemasan ke lingkungan sekitar. 6. Mindfulness singkat. Fokus pada pernapasan dan sensasi tubuh saat ini tanpa menghakimi selama 2-3 menit untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Latihan-latihan ini efektif dilakukan sebelum dan selama ujian untuk membantu menjaga emosi tetap stabil, meningkatkan fokus, dan mengurangi stres berlebihan. Siswa harus melewati tingkatan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA, atau sekolah menengah kejuruan SMK karena tiap jenjang memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, karakter, dan kesiapan mereka untuk hidup serta berkontribusi dalam masyarakat. Peran jenjang pendidikan sekolah dasar SD. SD adalah fondasi utama pendidikan formal yang memberikan pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta nilai-nilai moral dan sosial. Di jenjang ini, siswa mulai mengenal berbagai disiplin ilmu sekaligus membentuk karakter dan kebiasaan belajar yang baik yang menjadi bekal untuk pendidikan selanjutnya. Sekolah Menengah Pertama SMP. SMP sebagai jenjang pendidikan menengah pertama memperdalam ilmu pengetahuan umum dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta mandiri. SMP menjadi jembatan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah atas, serta mengenalkan siswa pada pilihan jurusan yang sesuai minat dan potensi mereka. Sekolah Menengah Atas SMA, dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK. SMA memberikan pendidikan akademik yang lebih mendalam sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. SMA membantu mengembangkan kompetensi dalam ilmu pengetahuan alam, sosial, atau bahasa sesuai jurusan yang dipilih. SMK menyediakan pendidikan vokasi yang fokus pada keterampilan praktis dan keahlian khusus sesuai bidang industri, sehingga lulusannya siap langsung bekerja di dunia profesional. SMK sangat penting dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil dan mempercepat pengembangan ekonomi. Manfaat pendidikan bertingkat. 1. Kesinambungan belajar, setiap tingkat menjamin kesinambungan perkembangan intelektual dan emosional siswa. 2. Pengembangan kompetensi, masing-masing jenjang berfokus pada pengembangan kompetensi yang sesuai usia dan kebutuhan. 3. Pembentukan karakter dan moral, pendidikan bertingkat membantu membentuk karakter bangsa melalui nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. 4. Persiapan dunia kerja dan pendidikan tinggi, pendidikan menengah menyediakan pilihan jalur akademik atau kejuruan yang membantu siswa menentukan masa depan. Dengan melewati tingkatan tersebut, siswa dibekali tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap dan karakter yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Orang tua memegang peran penting dalam mendukung transisi anak antar jenjang pendidikan, seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA SMK, maupun transisi lainnya. Berikut cara orang tua dapat memberikan dukungan efektif. 1. Memahami proses dan tantangan transisi. Orang tua perlu memahami bahwa masa transisi adalah fase penting yang bisa menimbulkan ketidakpastian dan stres pada anak. Dengan pemahaman ini, orang tua lebih siap secara emosional dan psikologis untuk mendampingi anak. 2. Memberikan dukungan emosional, memberikan rasa aman dan keyakinan kepada anak lewat komunikasi terbuka, kasih sayang, dan motivasi. Orang tua perlu mendengarkan kekhawatiran anak dan mendorong sikap percaya diri. 3. Keterlibatan dalam kegiatan anak. Orang tua dapat terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dan belajar anak, seperti membantu menyiapkan perlengkapan sekolah, mendampingi belajar di rumah, dan berkoordinasi dengan guru. 4. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Membuat suasana rumah yang kondusif untuk belajar, menghindari gangguan, dan menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang belajar yang nyaman. 5. Membantu anak mengembangkan keterampilan mandiri. Pada transisi ke jenjang yang lebih tinggi, anak perlu belajar mandiri. Orang tua perlu membimbing anak agar mampu mengatur waktu, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah secara sendiri. 6. Menjaga komunikasi dengan pihak sekolah. Orang tua sebaiknya aktif menjalin komunikasi dengan guru dan pihak sekolah untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan dan kebutuhan anak. 7. Menstimulasi rasa ingin tahu dan semangat belajar. Memberikan stimulasi yang sesuai usia dan minat agar anak tetap termotivasi belajar serta siap menghadapi tantangan akademik baru. 8. Menerapkan sikap positif dan konsisten. Orang tua harus menunjukkan sikap suportif dan konsisten dalam pengasuhan, sehingga anak merasa didukung dan termotivasi untuk beradaptasi dengan baik. Dengan dukungan yang tepat dari orang tua, masa transisi antar jenjang pendidikan dapat berjalan lebih lancar, membantu anak siap menghadapi perubahan, dan mengurangi risiko maladjustment serta kegagalan belajar. Peringatan, setiap informasi ini berdasarkan Perplexity AI. Tidak untuk dikutip tetapi harus ditelaah berdasarkan riset dari jurnal yang valid. Saya hanya membuktikan bahwa tidak semua informasi AI valid apalagi aplikasi AI secara gratis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan. Aku mengizinkan teman-teman untuk memberi saran dan kritikan di kolom komentar. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman.
Sampai jumpa di konten selanjutnya.